Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Sampit. Kami sedang berada di Museum Kayu. Kami akan menjelaskan isi dari Museum Kayu. Silahkan tonton dan lihat video kami berikut ini. Nah, Museum Kayu merupakan museum yang terletak di Sampit. Dibangun pada tahun 2003 dan diresmikan pada tanggal 6 Oktober 2004 oleh Bupati Kota Waringin Timur, yaitu Bapak Wahyudi K. Anwar, beralamat di Jalan S. Parman nomor 1 Sampit dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Museum Kayu termasuk kategori museum umum. Nama Museum Kayu sendiri diambil dari salah satu jenis sumber daya alam yang pernah berjaya di Kalimantan Tengah. Ketika kalian masuk, kalian sudah disuguhkan dengan berbagai macam jenis mesin kayu yang tersedia di Museum Kayu, seperti yang kalian lihat saat ini. Foto yang pertama 1970-an memperlihatkan pasar Sampit yang masih sederhana, terbuat dari kayu dan masih berdekatan dengan kantor pemerintah daerah. Foto yang kedua 1981-an, di mana kantor bupati sudah berpindah tempat di Jalan Jenderal Sudirman, dan pasar yang sudah semakin diperluas areanya. Juga nampak banyak sekali kapal-kapal pedagang yang sering disebut dengan kapal Bugis. Foto yang ketiga tahun 2000-an, Pasar Sampit tampil dengan desain yang modern, yang memberikan akses kemudahan dan kenyamanan untuk berbelanja. Ini merupakan prototipe dari mobil bupati yang digunakan pada tahun 1955 hingga 1956. Mobil berjenis Jeep ini digunakan oleh Bapak Cilikriwut selama bertugas. Mobil ini juga diberikan keterangan sebagai mobil dinas pertama Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur. Mobil ini adalah mobil pertama Bapak Cilikriwut pada masa beliau menjabat sebagai Bupati pertama Kabupaten Kota Waringin Timur. Wantilan adalah gergaji tradisional untuk membelah kayu menjadi papan secara manual. Dengan cara ditarik ke atas, kemudian ke bawah, dilakukan berjalan mundur. Loko digunakan sebagai alat pengangkut kayu, digerakkan dengan bahan bakar minyak uap peninggalan PT Inhutani 3 Sampit dan digunakan tahun 1980-an. Mesin molder merupakan mesin yang digunakan untuk membentuk permukaan kayu sehingga membentuk sudut, lengkung atau motif yang berguna untuk dekoratif maupun untuk mempermudah pemasangan. Selain disebut molder, mesin ini juga biasanya disebut sebagai mesin shaper atau pembentuk karena berfungsi membentuk permukaan kayu. Hutan Sagonta Sampit terletak di Baamang Hulu, Kecamatan Baamang. Terletak di pinggir Sungai Mentaya, lebih mudah diakses melalui jalur sungai, menggunakan kelotok atau kapal. Area hutan kurang lebih dari 500 hektar, yang ditetapkan menjadi kawasan ekowisata yaitu 200 hektar. Diperkirakan ada 19 tanaman dan ada 40 satwa yang berada di sana. lantai 2. Dapur atau atang adalah tempat memasak tradisional yang digunakan zaman dulu menggunakan kayu bakar. Beralaskan tanah dan kadang di atas dapur atau atang tersebut ditaruh jagung atau ikan untuk dikeringkan atau diasapi. Rotan merupakan tumbuhan dari famili Palem. Rotan umumnya tumbuh merambat batangnya langsing dengan diameter 0,3 hingga 10 cm, berluas tapi tidak berongga dan berduri. Rotan ternyata mencapai ratusan spesies dengan 13 marga. Berikut adalah rotan yang tumbuh di Kalimantan. Rotan Manau, rotan bulu, rotan sebutan,
rotan kobo, rotan jahap, rotan eskor, rotan savon putih atau kuning. Ini merupakan contoh hasil pengolahan rotan yang tersedia di Museum Kayu. Ini merupakan contoh alat penyaring air tradisional yang digunakan oleh orang zaman dahulu, dan juga ada lesung yang terbuat dari kayu ulin yang biasanya digunakan untuk memisahkan kulit padi, yang juga digunakan sebagai alat menumbuk beras. Dan juga ada alat pengolahan padi tradisional, yaitu penggiling padi yang terbuat dari kayu, atau ada juga yang dari batu, fungsinya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Contoh jenis kayu di Museum Kayu. Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Extra Footage Museum Kayu.
Pertanyaan 1. Ini dari kelompok 5 ingin bertanya Bu. Jadi kan di sebelah museum sini kan ada pasar. Jadi pasar yang di dekat lampu merah kan Bu. Jadi kan pasarnya sudah nggak keguna kan Bu. Itu fungsi pasarnya sebelumnya untuk apa ya Bu? Kalau saya sih nggak tahu lah fungsi pasarnya untuk apa. Yang saya tahu kan mereka bikin pasar aja di situ, katanya sih buat pasar ikan atau pasar sayuran di situ, tapi ternyata pun tidak berfungsi pasarnya. Sebenarnya merusak pemandangan lah. Seharusnya lah itu kan buat tempat semacam taman hijau atau taman keluarga aja lah, bukan pasar sebenarnya itu. Kalau kita yang masyarakat umum sebenarnya nggak cocok lah pasar di tengah kota kayak gitulah. Apalagi misalnya pasar ikan kan baunya bagus aja, pada sudah pasar PPM ada, pasar Sebadok harus ada pasar lagi di situ. Tapi kan namanya pemerintah ingin anggaran keluar kan, ya mereka bukin aja pasar itu. Sedangkan ternyata pasarnya pun tidak buka. Cuma ada beberapa aja kan yang buka ruko-rukonya tuh, itu aja Pak, saya tahu lah. Pertanyaan 2. Kalau perawatannya tuh paling di kan ada klinik servisnya, paling cuma disapu, dilapkan gitu aja barang-barangnya. Kalau misalnya hendak kayak alat pengawetnya itu nggak ada sih di sini. Misalnya kita alatkan kayak ini nggak ada. Cuma perawatan cuma disapu dan bersihkan aja sama dibeli. Video dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa. Nah.